Rasulullah. Ada orang tidak percaya ada Habib, enggak apa-apa silahkan. Tapi hati-hati kalau di akhir ayat tidak bisa mengucap Muhammad Rasulullah. Ya kan? Kita enggak mesti juga marah-marah kepada orang. Jangan, biarkan aja, itu adalah resiko di dia. Cukup adanya pengajian Majlis Ta'lim Ma'rifatullah mengajarkan hal-hal seperti demikian sudah. Itu sebagai sebuah nasihat. Yang kedua adalah jaringan kedua, la ilaha illallah itu perlu belajar, perlu talqin. Supaya apa? Belajar ilmu Ma'rifatullah ini supaya membekas di hati kita. Sehingga karena di akhirat nanti akal kita tidak jalan lagi, di kubur itu akal kita tidak jalan lagi. Yang jalan apa? Transendensi kata orang sekarang. Bahasa kita, lub kita, lub itu yang ada di dalam hati kita. Atau bahasa kita adalah sir kita yang akan terkeluar memancarkan kalimat la ilaha illallah. Intah, bisa paham lah. Nah, tuh uji cobanya waktu mimpi. Nah, kalau mau menguji cobanya waktu mimpi, apakah mimpi Anda itu ingat dengan Allah atau tidak? Kalau dalam mimpi itu lupa dengan Allah, mimpinya main bola aja, begapuk lawan orang misalnya lah. Main bola mimpi, nah enggak ada hubungan dengan Tuhan. Berarti dapat dipahami nanti mau meninggal nanti bukan Allah yang diingatnya, bukan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau ingat mau mancing aja nah. Sekali mimpi mancing ikan di sungai nah. Atau pekalayangan nah. Mimpi nah ada apa? Berarti lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau ingin mencek apakah kita nanti di akhir hayat itu akan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul, atau pas di waktu dalam mimpi dikejar oleh ular besar misalnya, lalu mau apa nih menerkam kita atau menangkap kita ular itu, lalu kita mengucap la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah, berarti kita ingat dengan Allah maksudnya, ya kan? Ada kejutan. Nah, itu penting memahami itu. Tapi kalau tidak ingat, sesak napas saja terasa, bangun tidur langsung batukan, lu tidak ingat dengan Allah sama sekali. Nah, bahaya itu kalau meninggal dunia. Saya tidak memastikan, tapi itulah insting yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ada dalam bab khusus tentang ru'yah, tentang kemampuan mimpi seseorang. La tada bilisanika wa qalbuka mu'tarid. Jangan sampai, ini mikrofonnya bagus ya kah? Bagus ya lah. Dinyaringnya sedikit nanti mikrofonnya. Jangan sampai engkau berdoa di lisanmu mengatakan A, wa qalbuka mu'tarid, tapi di hatimu menentangnya. Kayak apa itu? Di hatimu berlawanan atau menentangnya. Bagaimana itu? Berdoa tapi di hati nurani berlawanan. Gimana itu berdoa? Doamu mengatakan, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari-hari kita
kelakuan kita tidak pernah ingin mencari bagaimana cara mendekatkan diri kepada itu, bertentangan namanya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kalau doa bulan Ramadan, dekat lagi bulan Ramadan, ini apa doa yang terkenal? Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, memohon ridhomu dan surgamu. Hari-hari kita tidak mencari surga. Hari-hari kita pengajian ada, tidak mau turun-turun, ya kan? Nah, itu bertentangan dengan doa yang kita ucapkan. Jangan sampai seperti itu, kata Syekh. Maka telusurilah makna doa itu, telusurilah di dunia ini apa yang kita harus ikhtiarkan, usahakan untuk menggapai dan mendapatkannya. Wa fi yaumil qiyamah yatajarkarul insan ma fa'ala fid dunya ma fu'ila fid dunya min khairin wa syarrin panadama hunaka la tanpa. Pada hari kiamat kelak, kata Syekh, semua manusia akan digambarkan, dibukakan TV-nya, dibukakan TV-nya tentang apa yang pernah dilakukannya dari suatu kebaikan, apa yang pernah dilakukannya satu keburukan, sehingga disadarinya lah oleh si manusia itu apa-apa yang menjadikan dia gagal untuk masuk surga Allah. Dia gagal bersama baginda Rasulullah SAW. Dia gagal mendapatkan kenikmatan atau menjadikan dia tersiksa oleh Allah. Panadamah. Maka saat itu banyaklah orang-orang menyesali akan perbuatannya. Hunaka la tanpa. Maka apa yang digambarkan itu tidak bermanfaat bagi dirinya, karena dirinya tidak bisa lagi mengulangi. Jadi tidak bisa. Atau setelah mati baru kita sadar, ya Allah kembalikan kami ke dunia, lalu berzikir di kubur, tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa lagi? Sudah terlambat. Sudah nyawa sudah ditarik, dikeluarkan ke muka bumi. Subhanallah. Ini yang penting kita sadari. Nah, sifat hawa nafsu kita ini mutarid. Sifat hawa nafsu ini menentang. Pian Nina, istiqomah datang sini nih. Nanti hawa nafsu nanti menyuruh pian, dah sekali-sekali malam minggu perjalanan ke anu. Nah, atau ada acara anu di sana rame. Sekali hilang ilmu, lupa ilmu, yang turun aja belum tentu ingat. Apalagi yang tidak turun, udah tahu. Tapi ada aja guru yang kena jar palui di YouTube, ada aja kena dibuka YouTube. Di YouTube itu bagus, tapi duduk di sini ada keberkahan yang disebut dengan keberkahan subhah. Subhah itu atau disebut dengan itu subkah. Subkah itu jaringan satu sama lain. Doa mendoakan, kuat menguatkan, karena ruh itu saling kuat menguatkan. Oh, ada kawan Udin, ada semangat hati, ya kan? Oh, ada Hairani di situ, oh semangat hati. Subhan, itu namanya jaringan subkah doa. Dan suhbah persahabatan itu mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Terus yang nonton di YouTube bagaimana? Yang di YouTube itu terpaksanya karena jauh, di Malaysia, di Jakarta, di mana terpaksa mbah, gimana lagi? Iyalah, beruntunglah kita yang dekat bersama-sama ini. Saya juga beruntung, pian semuaan seberataan beruntung. Sumalayan pausya bitazkiril yaumi qoblal mauti. Bahkan tidak bermanfaat suatu urusan untuk mengingat hari kematian itu. Jadi ada orang ingat dengan kematian, tidak ada untungnya, kata saya, kalau tidak disertai ilmu bagaimana cara menghadapi kematian. Adalah untungnya pian mengingat mati. Adalah untungnya, oh orang dikubur, si anu dikubur, si mati, sudah mati. Adalah untungnya. Kalau tidak disertai dengan ilmu menghadapi kematian. Ilmunya bukan ilmu dunia, di mana tempat kuburku nanti, aku harus di tempat tanah yang tinggi. Bukan itu ilmunya.
harus di tempat yang bagus, harus di tempat ini, Mas. Bukan itu ilmunya. Itu ilmu dunia. Ilmu ukhrawinya apa? Ilmu ukhrawinya adalah ma'rifatullah. Hari demi hari, minggu berganti, kita mendengarkan pengajian ma'rifatullah, mengenali Allah, akhirnya membekas di hati kita. Begitu membekas di hati kita, masuk lagi ke sir kita, ya kah? Berhadapan dengan ruh kita. Ruh kita disadarkan akan kesadaran yang sebenar-benarnya ruh. Nanti kita bagian ruh lagi masuk lagi nanti, insya Allah. Maka seperti itulah jakral harsa wal bajra. Begitulah orang-orang yang mengingat tentang kebun yang baik, biji-biji yang baik, piyauma hasadihi, pada hari panennya. Waktu panen sudah orang mengetam semuaan, lalu dikisahkan orang kenapa jadi panen nih, jadi berhasil, limau berhasil, mungkin mangga pipai berhasil. Lalu dikisahkan kepada orang yang waktu itu orangnya gagal. Apa gunanya lagi kegagalan? Sekarang hari memanen. Biar tahu juga cara-caranya sudah hari memanen. Tidak bisa lagi kita mengulang menanam pada asal waktu yang kita lakukan. Karena itu anin Nabi SAW annahu qala ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Paman jara'a khairan hasada giftatan. Barang siapa yang zara'a, menanam kebaikan, memulai kebaikan. Barang siapa yang mempelajari ma'rifatullah, hasada giftatan, dia akan menarik, dia akan memanen giftatan, kegembiraan kelak. Wa man jara'a syarran, siapa yang menanam keburukan hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasada nadamah, maka dia akan menuai nadamah, penyesalan demi penyesalan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad ya sadiqan bil